Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan meneruskan tentang membaca kitab Risalatul Jami'ah, ini mengenai masih rukun iman. Rukun iman bagian yang kedua. Baik, langsung saja kita akan membaca dan sedikit penjelasan mengenai rukun iman yang ada di kitab Risalatul Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Yang artinya adalah wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya dia ta'ala yang maha tinggi, hayyun adalah yang maha hidup, alimun yang maha tahu, muridun yang maha berkehendak, qadirun yang maha kuasa, mutakallimun yang maha berfirman, sami'un yang maha mendengar, dan basirun yang maha melihat. Di sini ada 7 sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang pertama adalah hayyun, yaitu Allah maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mustahil mati. Jadi Allah wajib bersifat hayyun. Kemudian alimun, Allah itu maha tahu, artinya meliputi segala sesuatu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang maha tahunya Allah itu dalam surah Al-Mujadalah ayat 7, yang artinya, apakah kau tak melihat bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui apa-apa yang terdapat di lapisan langit dan apa-apa yang terdapat di bumi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tolak ayat 12 yang artinya, dan Allah telah meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Jadi alimun di sini sifat Allah Subhanahu wa taala, maknanya maha mengetahui dan meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Kemudian muridun, Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak. Yang dimaksud dengan maha berkehendak ini adalah Allah maha kuasa adalah sifat yang terdapat dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah berkehendak melakukan atau mengabaikan segala kemungkinan. Jadi Allah ini mempunyai sifat berkehendak atas segala sesuatu itu dilakukan atau ditinggalkan, itu Allah mempunyai kehendaknya. Asalkan masih dalam ranah mungkin atau kemungkinan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 284 yang artinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian maha kuasa atau qadirun yang telah disampaikan tadi, mutakallimun, Allah maha berfirman. Allah maha berfirman di sini perlu diketahui. Jadi dengan firman yang azali yang terdapat di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai ucapan seperti makhluknya. Yakni Allah Subhanahu wa taala maha berfirman tanpa adanya suara maupun huruf. Apabila Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala diserupakan maha berfirmannya dengan adanya huruf atau suara, maka itu seperti makhluk ciptaannya, baik itu manusia atau hewan yang lain. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mutakallimun sama seperti makhluknya sendiri. Kemudian sami'un, Allah maha mendengar. Artinya maha mendengar ini tidak ada yang terlewat dari pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Selembut apapun itu suara, dan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mendengar derapan kaki atau langkah
daripada semut yang kecil sekalipun. Walaupun semut yang kecil itu berjalan di atas sesuatu yang lembut di tengah malam, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mendengarnya. Oleh karena itu, Allah mempunyai sifat wajib, salah satunya adalah Sami'un, Maha mendengar. Basirun, Allah Maha melihat. Pandangannya meliputi segala sesuatu yang dilihat sekecil apapun, tanpa selaput dan kelopak mata seperti halnya makhluk, serta tidak ada pupil bagian hitam di mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah surah Asy-Syura ayat 11 yang dalil mengenai Allah Subhanahu wa taala bersifat basirun. Ya'lamul kha'inatal a'yuni. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Maksudnya para ahli tafsir mengartikan kha'inatal a'yun adalah curi-curi pandang yang ditunjukkan kepada sesuatu yang tidak dihalalkan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memandang saudaranya sesama muslim atau sesama lain muslim dengan pandangan yang meremehkan atau pandangan yang menghinakan. Nah, ini termasuk khainatal a'yun. Ini tidak diperbolehkan. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati, ya. Jadi apapun yang disembunyikan oleh hati, Allah tidak ada penutup atau tidak ada penghalang untuk mengetahuinya. Boleh jadi manusia tidak mengetahui hati sesama manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan sesuatu apapun, tanpa wasilah apapun, Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang disembunyikan di dalam hati-hati. Kemudian wa ya'lamu sirra, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa-apa yang dirahasiakan. Maksudnya adalah sesuatu yang terlintas di dalam diri manusia sendiri. Jadi apapun yang terlintas di hati manusia sekecil apapun, Allah Maha mengetahui. Wa akhfa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan. Maksudnya adalah sesuatu yang dibentikan, maksudnya yang dibentikan di dalam hati oleh Allah di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi Allah Maha mengetahui terhadap hal-hal yang halus, hal-hal yang memang belum terbesit di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Khaliqu kulli syai'in, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan terhadap segala sesuatu, wa huwal wahidu, dan dia adalah yang Maha Esa, al-Qaharu, dan yang Maha menundukkan. Maksudnya, yang dimaksud dengan Maha menundukkan yaitu yang menguasai seluruh ciptaannya dan menetapkan kepada mereka hukum dan kekuasaannya secara paksa. Tidak ada yang dapat melawan keputusan Allah atau sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala ba'atsa sayyidana Muhammadan wallahu alam bisawab. Baik sahabat sekalian, sampai di sini dulu video kali ini mengenai penjelasan lanjutan rukun iman bagian kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan ke bagian ketiga, yakni mengenai sifat-sifat wajib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuatan untuk bisa selalu istiqomah menjalankan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih atas waktunya. Demikian, wallahu as'alu ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.